Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa kawan, admin akan berikan cuplikan partai yang memukau dari Magician from Riga. Siapa lagi kalau bukan Michael Tal. Bagi kawan-kawan yang lagi tidak pegang duit untuk ngabuburit, cukup diam di sini saja kawan. Saksikan partai dari Michael Tal yang memukau ini. Kita langsung saja ke atas papan. Di sini Michael Tal bermain di turnamen Bundesliga edisi tahun 1989-1990. Lawannya adalah Edward Meduna. Michael Tal bertemu 4 kali melawan Meduna ini kawan, 3 kali menang, 1 kali remis. Di sini Michael Tal memegang putih langsung mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas pion C6, bermain dengan karokan defense Meduna, pion D4, pion D5, dan Michael Tal bermain dengan mainline dari karokan defense, kuda D2. Kuda ke C3 ini juga salah satu varian mainline dari karokan defense, tapi Michael Tal memilih varian kuda ke D2. Pion pukul pion dipukul balik oleh kuda, dan hitam melanjutkan dengan modern line atau variasi Karpov. Pada posisi seperti ini, sebetulnya ada beberapa variasi atau pilihan langkah-langkah yang bisa dimainkan oleh hitam, yaitu langkah gajah ke F5 bisa jadi pilihan juga. Biasanya putih akan membalas dengan langkah kuda ke G3, ini adalah balasan yang paling umum. Setelah gajah G6, putih melanjutkan pengembangan kuda F3. Atau pada posisi ini kawan, hitam bisa memainkan langkah kuda ke F6. Jika putih melanjutkan dengan pertukaran kuda, jika dipukul balik menggunakan pion G, ini adalah variasi Bronstein atau variasi Larsen. Atau jika memukul balik menggunakan pion E, ini adalah variasi Tartar-Kowar. Dan coba perhatikan dengan variasi ini kawan, kedua pemain mempunyai lajur-lajur atau diagonal-diagonal yang terbuka bagi pengembangan gajah-gajahnya. Tapi di permainan ini, permainan tidak berlanjut ke variasi Tartar-Kowar ini kawan. Pada posisi seperti ini tadi, hitam memilih jalur modern line atau variasi Karpov. Dan Michael Tal melangkahkan kuda ke G5. Langkah kuda atau langkah putih ini kawan memainkan perwiranya sebanyak 2 kali atau 2 langkah beruntun dalam masa pembukaan, merupakan langkah yang menyalahi prinsip dasar catur. Tapi yang main ini adalah Michael Tal kawan, tentu dia mempunyai tujuan atau taktik-taktik tertentu. Di sini tujuan kuda adalah memprovokasi hitam memainkan pion H6. Jika hitam terprovokasi memainkan pion H6 kawan, selanjutnya kuda akan lompat ke E6 untuk memberikan ancaman garbuan bagi menteri serta gajah petak gelap. Jika kuda ini dipukul oleh pion, maka ancaman skakmat pun sudah tak bisa dihentikan lagi. Tapi bila kuda ini tidak dipukul oleh pion, melainkan menteri bergeser mungkin ke petak B6, putih akan melanjutkan pukul gajah. Jadi langkah pion maju ke petak H6 ini kawan, merupakan kesalahan atau langkah yang tidak akurat bagi hitam. Di sini hitam atau Meduna lebih memilih mengembangkan kuda ke F6 dan Michael Tal melanjutkan dengan pengembangan gajah D3. Dan Meduna melanjutkan menantang pion putih di D4. Langkah ini sebetulnya langkah terburu-buru kawan atau langkah yang kurang akurat. Lebih baik hitam melanjutkan untuk membuka lajur-lajur pengembangan bagi perwiranya mungkin dengan pion E6. Tapi hitam atau Meduna memilih langkah pion C5. Michael Tal melanjutkan pengembangan kuda F3. Pion C pukul pion D4. Putih memungkinkan untuk pukul balik pion hitam ini kawan, tapi tidak dengan Michael Tal memilih rokade pendek. Dan menteri hitam keluar ke B6 melindungi pionnya. Dan sekarang Michael Tal memulai memberikan tekanan pada hitam dengan langkah gajah ke C4. Memberikan tekanan pada pion F7. Diantisipasi dengan pion E6. Dan masih saja putih memungkinkan untuk pukul pion D4 ini dengan kuda ataupun dengan menteri. Tapi Michael Tal lebih memilih menggeser betengnya ke E1. Dan sekarang gajah ke E7.
mempersiapkan rajanya untuk segera rokade kawan. Tapi sayangnya di langkah berikutnya ini hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi atau tidak berani lagi untuk melakukan rokade pendek. Kita masih di langkah ke-10 ini kawan. Tapi kita sudah menemui momen-momen yang menarik di permainan ini. Seperti biasa, coba tebakkan kawan langkah apa yang diperbuat oleh Mikael Tal di langkah berikutnya. Jika kawan-kawan mengenal karakter dari Mikael Tal ini, pasti bisa menebak langkah berikutnya dari Mikael Tal. Apakah putih harus pukul pion ini dengan menteri? Jika variasi ini dipilih, maka kedudukan akan tetap seimbang dan hitam pun akan baik-baik saja. Di posisi ini kawan, Mikael Tal membuat kejutan bagi Meduna dengan langkah pengorbanan kuda pukul pion F7. Tapi sayangnya pengorbanan tidak diterima kawan. Meduna lebih memilih menggeser menterinya ke C7 mengincar gajah di C4 ini. Apa jadinya bila pengorbanan kuda putih ini diterima oleh Raja Hitam kawan? Selanjutnya putih akan pukul pion E6 dengan beteng. Beteng sekarang posisinya mengancam menteri kawan dan mempersiapkan discover check berikutnya. Dan kemungkinan langkah yang masuk akal bagi hitam di langkah berikutnya ini adalah menggeser menteri mungkin ke B4. Bila nantinya putih melakukan discover check, maka menteri bisa pukul gajah. Tapi di sini putih bisa melakukan double check dengan beteng pukul kuda double check. Langkah terbaik adalah raja bergerak ke peta E8. Ini adalah langkah terbaik. Bila raja pukul beteng ini kawan, maka ancaman skakmat pun sudah tidak bisa dihindari lagi skakmat. Atau pada posisi seperti ini, raja bergerak ke H5, maka pion G4 skakmat. Tapi di permainannya tadi, saat Mikael Tal mengorbankan kuda pukul pion ini kawan, pengorbanan tidak diterima. Meduna hanya menggeser menterinya ke C7 mengincar gajah. Gajah putih pun pukul pion E6, sekarang kuda lompat ke C5 kembali mengancam gajah. Gajah kembali mundur ke C4 dan pion B5 kembali mengancam gajah. Langkah pengorbanan pion ini merupakan langkah defleksi kawan. Jika gajah putih pukul pion dengan tempo skak, maka raja nanti akan pukul kuda. Mikael Tal tidak pukul pion ini dan juga tidak memindahkan gajahnya. Dia melakukan pengorbanan gajah dengan langkah menteri pukul pion D4. Pion pukul gajah dan Mikael Tal tidak terburu-buru pukul beteng dengan kuda, tapi melanjutkan pengembangan gajah dengan tempo mengancam menteri. Menteri bergeser ke B6 dan sekarang barulah kuda pukul beteng. Dan coba lihatlah kawan posisi Raja Hitam ini. Dengan melakukan pengorbanan kuda tadi, Raja Hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan rokade dan masih tetap berada di lajur pusat. Tentu posisi raja ini sudah tidak nyaman lagi. Hitam melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah E6 untuk melindungi pion di peta C4 sekaligus untuk mendobel pertahanan rajanya terhadap ancaman beteng di lajur E ini. Juga untuk mengontrol peta F7 kawan, menghadang pergerakan kuda yang mungkin nanti akan mempunyai kesempatan di peta F7 ini. Dan juga untuk mempersiapkan betengnya keluar menyerang menteri. Mikael Tal pun merespon dengan langkah kuda ke G5. Dan beteng digeser ke D8 mengancam menteri. Kini kita di langkah ke-17 dan kita menemui satu lagi momen-momen yang menarik di game ini kawan. Sekali lagi silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah gila lainnya dari Mikael Tal di posisi seperti ini untuk melanjutkan tekanannya terhadap Raja Hitam. Apakah sudah ketemu kawan langkah gila dari Mikael Tal? Apakah kawan-kawan mengira menteri pukul beteng? Atau menteri pukul kuda F6? Atau bahkan menteri pukul kuda C5? Jika kawan-kawan menebak langkah menteri pukul kuda C5 ini, berarti kawan-kawan adalah fans berat dari Mikael Tal. Dan bila kawan-kawan merupakan fans berat dari Mikael Tal, patutnya kawan-kawan mempunyai kaos Mikael Tal seperti ini. Dan kawan-kawan bisa membelinya dengan harga Rp93.000. Silakan saja kawan-kawan hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi jika kawan-kawan tertarik untuk membeli kaos ini.
Inilah langkah yang dipilih oleh Mikhail Tal kawan, memukul kuda yang ada di C5, mengorbankan menterinya. Pengorbanan diterima, menteri pukul menteri. Jika hitam memukulnya menggunakan gajah, maka akan terjadi seperti ini kawan, beteng pukul gajah E6 skat, raja ke D7, dan beteng pukul menteri. Oleh karena itulah Meduna memukul balik menggunakan menteri. Mikhail Tal melanjutkan kuda pukul gajah menggarpu beteng serta menteri hitam, menteri kembali ke B6, dan Mikhail Tal melanjutkan gajah ke C7. Di sini Meduna tidak melanjutkan langkahnya, dia menyerah di langkah ke-20. Dia sudah merasa cukup dipermainkan oleh Mikhail Tal kawan dengan langkah-langkah pengorbanannya tadi. Dan apabila permainan dilanjutkan, kemungkinan variasi langkah yang akan terjadi seperti ini. Dan sampai di sini saya rasa tidak perlu dilanjutkan lagi sampai bidak-bidak habis. Sudah dapat dipastikan putih pasti menang. Itulah kawan-kawan satu permainan yang cukup gila yang dimainkan oleh Mikhail Tal dengan kombinasi-kombinasi pengorbanan yang cukup gila tadi membuat lawannya menyerah di langkah ke-20. Semoga permainan gila dari Mikhail Tal tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.